Puji Tuhan saudara, kita akan siapkan untuk masuk di dalam materi khotbah kita pada pagi hari ini, melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Kalau saudara masih ingat, saya sampaikan kepada saudara di Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-37, di situ Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara masih ingat? Tuhan Yesus pada detik-detik sebelum dia berkata sudah selesai, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam arti, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau saudara mau cari jawabannya di Injil, ada 4 Injil dalam perjanjian baru, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, saudara tidak akan ketemu jawabannya. Kenapa Yesus yang adalah Tuhan, dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara lihat dari Matius pasal 1 sampai ayat yang ke-24. Di situ tidak pernah tercatat Tuhan Yesus berkata Allahku, tetapi setiap dia memberikan pengajaran, setiap dia memberitahu kepada murid-muridnya, dia selalu menyebutnya Bapa. Tapi pada waktu itu dia berkata Allahku. Apa yang terjadi? Sepertinya Allah meninggalkan Yesus, Allah Bapa. Tapi saudara, setelah saya selidiki, saya pelajari lebih teliti, saya minta hikmat Tuhan, saya mendapatkan satu jawaban. Ternyata jawabannya bukan di Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Ternyata Yesus mengutip dari Mazmur pasal yang ke-22, di mana pada waktu itu Daud dikejar-kejar Absalom anaknya karena dia telah berdosa, yaitu mengambil istri Uria yang dengan nama Batseba. Konsekuensinya dia harus mendapat hukuman dari Tuhan. Tuhan bangkitkan Absalom sehingga Daud melarikan diri. Dalam pengejaran Absalom anaknya untuk dibunuh, dia merasa ditinggalkan Allah. Dan di perikop Mazmur pasal 22 dikatakan seperti ini, sama seperti yang Yesus katakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu jawabannya? Jawabannya ada di Markus pasal 22 ayat yang ke-25, katakan apa? Tuhan tidak pernah memandang jijik rendah, memandang kita orang yang tidak layak. Asalkan kita berteriak minta tolong, maka perkenanan Tuhan kembali turun atas kita. Haleluya. Saudara, Daud yang melakukan dosa dan sepertinya Allah meninggalkannya, tapi saat dia bertobat minta ampun dan dia mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan dosa, tetapi demi saudara dan saya, dia memilih berdosa. Sehingga Allah, jelas prinsip Tuhan kita, Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5, di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan. Yesus memilih itu demi saudara dan saya. Tapi kabar baiknya, Yesus itu Tuhan, suka-sukanya dia. Dalam manusianya dia mati di kayu salib memberikan teladan kepada kita. Tetapi dia tidak mati, hari ketiga dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Pada hari di mana dia mati sampai kepada dia bangkit ada rentang waktu di mana dia turun ke alam maut, ke neraka, menginjili mereka-mereka yang belum mendengar kebenaran, keselamatan. Di dalam Wahyu 1 ayat 18 katakan, Yesus itu hidup, dia mati tapi bangkit, memegang maut, kematian dan kerajaan maut. Dahsyat ya saudara Tuhan kita. Makanya kita harus bersorak-sorak, kita harus sungguh-sungguh. Kalau memuji Tuhan itu harus on fire. Lepaskan dulu masalah beban pergumulan kita. Nah saudara, kita meneruskan kemarin, setelah Yesus mati, saudara jangan berputus asa. Yesus bangkit, dia hidup dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Pasti Tuhan Yesus berbeda dengan kita tubuhnya, tetapi dia memberikan teladan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mati, tetapi kita akan hidup selama-lamanya. Karena Yesus sudah melalui itu saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-40. Saudara, kita buka bersama-sama dan kita akan baca dalam hitungan ketiga. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-40. Sudah ketemu semua? Haleluya, puji Tuhan.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Terus, Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada tubuh duniawi. Lanjut. Kemuliaan matahari lain daripada 40 cukup. Terima kasih. Silakan duduk. 40 ya sudah ya. Lewat ya. Karena di LCD tidak ditampilkan. Tetap fokus di situ, Noki ya. Saudara perhatikan di situ. Inilah sasaran kita. Gereja ini bukan kebetulan diberikan tema dengan misi membangun manusia rohani. Nanti endingnya, akhirnya adalah apa? Agar kalau kita meninggalkan dunia ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi, dan itu kekal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara mungkin berpikir, apa itu tubuh duniawi? Apa itu tubuh surgawi? Ya pasti kalau tubuh duniawi itu fana. Kalau tubuh surgawi apa saudara? Kekal. Nah, kita akan masuk ke poin selanjutnya. Kita akan buka. Lanjut, Noki. Nah, saudara akan perhatikan di sini. Ada penjelasan secara singkat. Haleluya. Apa itu tubuh duniawi? Apa itu tubuh surgawi? Ya. Haleluya. Tunggu sebentar, saudara ya. Atau kita buka aja. Saudara, kita mulai dulu dari tubuh duniawi karena di situ
Jadi saya mau ceritakan saudara pada pagi hari ini, bapak-bapak, engkau harus jadi imam yang baik. Bagaimana caranya? Saudara harus menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi teladan? Saudara harus hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau engkau hidup menjadi pelaku firman Tuhan, istri tidak akan mendapatkan celah kesalahan pada kita. Engkau ngomong gini, jangan marah-marah, kita marah-marah. Ayo ke gereja, kita nggak pernah ke gereja. Istri cuma ngomong, tong kosong nyari bunyinya. Haleluya. Kembali ke sini. Gara-gara Hawa, itu tadi sekedar intermezzo. Saudara nanti bisa buka di rumah. Gara-gara satu orang, yaitu manusia pertama Adam yang diciptakan dari debu dan tanah, seluruh manusia di muka bumi itu terpisah dengan Allah. Ya, saudara kalau baca di sini Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi kalau saudara hidup di dunia ini memilih memuaskan kedaginganmu, keinginanmu yang hanya membuat kita senang, happy di dunia, Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Apa yang menyenangkan Tuhan? Beribadah, baca firman, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau saudara ya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah ini agak sedikit dalam, saudara. Memang ini materi sebenarnya agak berat, tapi nggak apa-apa. Kita harus ke situ agar kita nggak main-main kalau mengiring Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Orang kalau sudah menerima Tuhan Yesus itu ada yang namanya pendamai kita. Jadi garis pemisah antara Allah dengan kita, karena tubuh kita yang duniawi ini gara-gara dosanya Adam itu sudah tidak bisa terkoneksi dengan Allah karena dosa. Setuju nggak saudara? Karena kan Allah terang, tubuh daging kita ini udah tercemar, udah terkontaminasi gara-gara manusia pertama. Makanya Adam diusir dari Taman Eden karena sudah nggak kudus, nggak suci, nggak taat, berdosa. Makanya terpisah dengan Allah gara-gara dosa. Adam punya anak-anak sampai kita. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, kalau ada prinsip di dalam dunia yang mengajarkan agama semua itu baik, saya setuju. Karena nggak ada agama yang mengajarkan untuk jahat, bunuh orang, nggak ada. Pasti baik-baik. Tetapi saudara perhatikan baik-baik di sini. Yang bisa menghubungkan antara manusia daging duniawi yang sudah tercemar, terkontaminasi oleh dosa ini dengan Allah, itu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Beruntung saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara bisa terkoneksi dengan Tuhan. Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-19. Saudara nanti bisa buka di rumah. Di situ firman Tuhan menjelaskan, karena gara-gara satu orang berdosa, semua orang berdosa. Tetapi oleh karena satu orang mati di kayu salib, tidak berdosa menjadi berdosa gara-gara kita, seluruh orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Haleluya. Makanya ada di Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau manusia duniawi berusaha dengan cara apapun, amalnya dibanyak-banyakin, nyebar duit, berbuat kebaikan kayak apapun, tetap tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa turunan, warisan, ya, dosa yang sudah mencemari tubuh jasmani ini, terkontaminasi, sehingga gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Hanya Tuhan saja melalui anaknya yang tunggal yang bisa menghubungkan kita kembali, sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Saudara perhatikan di sini ada ayat kaki di sini, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ibu Gembala bisa bacakan, coba Ibu Gembala. Saudara perhatikan di sini, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit selain hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi saudara harus ngerti prinsip ini ya. Kalau saudara sudah selamat, saudara sudah terima Yesus, jangan sia-siakan, perjuangkan, usahakan agar kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Nanti kita masuk ke sana. Coba bacakan dulu ini. Dengarkan baik-baik saudara.
Selain di dalam Dia, siapa saudara? Terus Sebab di bawah kolong langit perhatikan baik-baik. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. haleluya. Hanya di dalam nama siapa saudara? Yesus Tuhan. Kalau saudara yang tadinya sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mau pakai cara apapun agar bisa mendapat tempat di surga, Alkitab katakan impossible, mustahil. Hanya satu cara agar saudara bisa ada tempat di sana bersama Bapa, yaitu dengan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Banyak orang Kristen setelah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya apa dia? Hidupnya kembali lagi menjadi manusia duniawi. Nah, itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Saudara perhatikan di sini. Kalau saudara setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, garis pemisah ini hilang, digantikan salib Kristus atau tubuh surgawi. Kalau saudara dibaca di 1 Korintus pasal 15, yang datang dari surga ini yang menghubungkan dengan Allah yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita mati meninggalkan dunia, maka saudara akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ada yang tahu tubuh kemuliaan? Jadi saudara, saya mau kasih kabar baik pagi hari ini agar saudara semakin semangat melayani Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Saya nggak pernah takut mati, bukan berarti saya ingin mati. Saya masih ingin lihat Aurel berlian gede, menikah, punya cucu kayak Uyopia. Saya masih ingin. Tapi sewaktu-waktu kapanpun Tuhan panggil saya katakan siap Tuhan. Loh, kenapa saya mesti siap? Karena saya tahu hidup saya sekarang seperti apa. Saya bukan orang baik, tapi saya belajar menjadi baik karena Roh Kudus. Saya bukan orang yang rohani, bukan, tapi saya belajar menjadi rohani bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa kita lakukan dengan cara kita, kemampuan kita, kekuatan kita, hanya bisa dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Saya mau tanya sama saudara pagi hari ini, apa sih tubuh kemuliaan? Saudara, dari tubuh daging fana ini sebelum terima Yesus, dari darah dan daging ini yang bisa mati karena berasal dari debu kembali kepada tanah. Ternyata saudara, setelah terima Tuhan Yesus, kita itu tubuhnya menjadi warga kerajaan Allah, tubuh surgawi. Karena kita mengenakan manusia surgawi, yaitu Yesus tadi, terhubung dengan Allah. Dan setelah kita mati, ternyata Tuhan punya janji lagi yang namanya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Contohnya siapa? Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan, menjadi contoh. Dia mati, pada saat dia mati, dia tidak mati selama-lamanya, tapi bangkit dalam tubuh kemuliaan. Saudara pasti tahu cerita itu kan? Apa itu tubuh kemuliaan? Haleluya. Saudara perhatikan catatan kaki di sini. Tubuh rohani datang dari manusia kedua, berasal dari surga menjadi roh yang menghidupkan. Tadi saya sudah sampaikan, kalau Tuhan Yesus datang kali kedua, kita tetap fokus membangun manusia rohani, mengenakan manusia surgawi, yaitu Yesus Kristus yang telah mati buat kita di kayu salib. Tuhan akan ubahkan tubuh kita ini, tubuh fana ini, menjadi tubuh kemuliaan. Kalau kita mati duluan, tetap Tuhan bangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Saudara, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51. Secara cepat biar dapat semua, Ibu Gembala bersiap-siap. Perhatikan baik-baik. Ya, 15 ayat 51. Nanti dibandingkan dengan Filipi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu sesuatu yang rahasia. Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, firman Tuhan jelas katakan, ada satu rahasia yang Tuhan singkapkan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada jemaat GPDI Kedunguni Philadelphia. Haleluya. Terus Kita tidak akan mati semuanya. kita tidak akan mati semuanya, Tetapi kita semuanya akan diubah. tetapi kita semua akan di apa saudara? Akan diubah. Diubah jadi apa? Jadi Satria Baja Hitam? Enggak. Tuhan punya cara yang lebih mulia jauh dari itu. Terus Dalam sekejap
pada waktu bunyi nafiri. Perhatikan ini. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri. Yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Perhatikan, stop dulu. Ini poinnya untuk orang yang sudah mati dulu. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, nafiri ditiup atau sangkakala, orang-orang yang mati dalam Tuhan diubahkan. Jadi nggak mati selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Nanti kita lihat gambaran yang saya berikan di poin selanjutnya. Terus Dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya, haleluya. Dan kita semua akan diubah. Dan kita semua akan diubah. Jadi yang mati dibangkitkan. Kalau kita yang masih hidup, tahu-tahu Tuhan datang besok, hari ini, nanti malam, atau kapan, kita semua diubah. Tapi tidak serta-merta percaya Yesus toh diubah, nggak bisa. Ada proses yang kita harus lalui, yaitu hidup takut akan Tuhan. Nanti kita lihat ya. Terus mama harus fokus ya. Bandingkan dengan Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 21. 21. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya, Allah yang tadinya terpisah dengan tubuh duniawi warisan dari Adam yang sudah tercemar dosa ini, itu menghubungkan kita dengan Allah. Jadi tidak ada pilihan, setiap hari saudara harus mengenakan tubuh surgawi atau Yesus Kristus di dalam kehidupan kita agar nggak binasa. Terus, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. stop sampai situ. Nanti saudara baca di rumah. Mengubahkan tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuh Tuhan yang mulia. Saudara punya gambaran nggak tubuh kemuliaan kita? Tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan saat kita mati di dalam takut akan tubuh Tuhan seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Yesus sudah memberikan satu gambaran bagaimana dia mati, dia bangkit. Kita pun sama. Kalau kita mati di dalam Tuhan, maka tubuh kita, darah daging ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Coba kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, saudara, saya kasih gambaran nih, saudara, biar saudara mengerti apa itu tubuh kemuliaan. Haleluya. Ya, bisa dibantu Noki? Nah, saudara perhatikan, kita mulai dari tubuh fana. Kalau saudara memilih setelah percaya Yesus, saudara hidup kembali kepada manusia duniawi atau daging, hidup dalam dosa, maka saudara pasti tidak akan dibangkitkan kembali. Dan sifatnya tubuh saudara adalah tubuh yang fana. Ada dua pilihan di dalam dunia kita hidup, mau hidup dengan memakai tubuh dari surgawi atau tubuh fana yaitu dari Adam. Di sini tubuh fana ada penjelasannya, persamaannya atau sinonimnya adalah tubuh duniawi, tubuh jasmani, darah dan daging. Di sini, saudara ya. Nah, saudara perhatikan di sini, tubuh fana atau yang sekarang kita hidupi ini, jasmani ini, saudara, itu memiliki atau dibatasi ruang dan waktu. Saudara, setuju dengan saya? Setuju nggak, saudara? Tubuh saudara itu dibatasi ruang dan waktu. Ada yang mau hidup 1000 tahun? Nggak ada. Ada yang bisa nembus tembok? Nggak ada. Saudara, ada awal, ada akhir. Adam diciptakan dari debu, ya, itu berbicara tubuh jasmani. Walaupun usianya sampai ratusan tahun, tetap kembali kepada tanah. Tokoh Alkitab setelah keturunan Adam, Set, Henok, ada yang umurnya sampai 900 tahun, sama, tetap kembali kepada tanah. Karena tubuh jasmani ini sudah terkontaminasi gara-gara Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan di sini, tubuh jasmani itu bertambah tua. Setuju nggak, saudara? Betul dong. Lihat Om Yopi udah tua ya. Saya juga udah tua, bener gak? Saya kan mau tua loh, mau 40 tahun. Tubuh ini tua, sementara fana. Dan tubuh ini adalah warisan dari Adam, manusia pertama yang sudah tercemar. Perlu mengenakan tubuh surgawi, yaitu Yesus Kristus yang telah mati buat kita. Kita harus hidup menjadi pelaku firman
secara otomatis kita akan menghasilkan buah-buah roh tadi. Amin. Haleluya. Perhatikan di sini, bisa sakit saudara Tufana? Bisa. Ada di sini yang nggak pernah sakit? Saya juga pernah sakit. Bisa mati, terbatas ruang, jadi nggak bisa nembus tembok, nggak bisa tahu-tahu di sini, tahu-tahu di sana, nggak bisa, dibatasi. Itu namanya tubuh fana, ya. Terbatas waktu, hidup sementara, tidak ada tempat di surga. Nah, ini poin yang paling penting. Ternyata tubuh ini, darah dan daging ini tidak ada tempat di surga. Saudara perhatikan di sini, saya bikin gambarnya. Ada awal, ada akhir. Itu berbicara tubuh yang fana dan tidak ada tempat di surga. Coba buka 1 Korintus 15 ayat 50. Perhatikan baik-baik saudara. Jadi saudara, terus saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. apa saudara? Stop sampai. Daging dan darah tidak mendapat dalam kerajaan Allah. Terima kasih saudara. Itu gambaran tubuh fana kita. Engkau setelah terima Tuhan Yesus, sebenarnya tadi saya sudah kasih gambar, kita sudah terhubung, terkoneksi dengan Allah. Tapi kalau kita tidak memeliharanya, tidak tetap tinggal dalam kerajaan Allah, dalam kebenaran, dalam sukacita, damai sejahtera, dalam terangnya Tuhan, maka tubuh ini kita bawa kepada yang namanya kebinasaan atau tidak dapat tempat di surga. Nah, ini gambaran tubuh yang fana, ya, produk dari Adam, manusia pertama yang sudah terkontaminasi, tercemar oleh dosa. Debu kembali kepada tanah, nggak ada ceritanya debu masuk ke surga, nggak ada. Saudara, maaf ini agak berat dan secara cepat nanti kita akan bahas satu persatu. Terus biar cepat Noki. Wah, ini gambaran saya. Maaf gambarnya agak gede ya, kalau di laptop sih saya udah hapaskan, ternyata di sini berlebihan. Saudara tahu gambaran kekekalan? Kekekalan itu gambarnya seperti ini. Kalau tadi ada awal, ada akhir. Kekekalan gambarnya seperti ini, saudara. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, balik, muter terus. Muter terus. Tubuh surgawi atau tubuh kekal atau tubuh kemuliaan, tadi kita udah punya gambaran. Tubuh kemuliaan itu seperti Yesus. Saudara pernah ingat waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya berapa hari? 40 hari. Dan Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu, dia bisa menembus pintu-pintu dikunci semua, murid-murid lagi bersekutu. Dia bisa makan. Nah, saya mau kasih tahu dulu sebelum masuk ke kekekalan, apa sih tubuh kemuliaan itu? Nah, coba saudara, kita akan buka waktu Thomas itu sempat tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Nggak usah dibacakan, nanti dibuka di rumah. Pada waktu itu Thomas dikasih tahu murid-muridnya, "Hei, Tuhan bangkit." Semua bersukacita. Tetapi Thomas tidak percaya. Dan Yesus menampakkan dirinya dan dia berkata seperti ini, "Mari Thomas, cucuklah tanganku di sini." Thomas cucukkan. Dan Thomas ngomong gini, "Aku nggak percaya kalau Yesus bangkit kalau aku nggak nusuk lambungnya." Yesus menampakkan diri dan dia bilang, "Taruh tanganmu di lambungku." Saudara, Tuhan juga berkata kepada Thomas begini, "Mari ke sini." Hantu tidak memiliki daging, hantu tidak memiliki tulang. Saudara, ternyata tubuh kemuliaan yang Alkitab katakan itu tetap memiliki daging dan tulang. Tetapi dia tidak dibatasi ruang dan waktu, bisa nembus pintu. Saudara, saya nggak tahu karena di Alkitab saya pelajari dari Wahyu, Matius sampai Wahyu nggak diceritakan ada darah. Cuma Tuhan Yesus pada waktu bangkit, dia itu dengan tubuh kemuliaannya. Tadi saudara sudah baca di Filipi, kita akan diubahkan seperti Yesus. Jadi dia itu bisa berpindah-pindah kemana, bisa dari sini nanti langsung ke surga juga bisa. Ada akses penghubung karena telah apa? Dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Jadi tubuh kemuliaan ini saudara perhatikan, dia tidak bertambah tua, saudara. Saat saudara nanti mati di dalam Tuhan, saudara sungguh-sungguh ada dalam perkenanannya,
saat saudara mati nggak usah takut. Tadi dikatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 50, ini sebuah rahasia, engkau akan hidup selama-lamanya. Itu maksudnya tubuh kemuliaan. Saudara tidak akan mengalami yang namanya bertambah tua. Nanti saya ketemu Om Yopi sudah jadi muda, jadi ganteng lagi. Haleluya. Saya ketemu sama Tante Lisa udah cantik lagi. Ketemu sama Cikohim cantik lagi. Ketemu sama saya nggak ngerti matinya kapan. Kalau saya matinya tua, saya muda lagi, ganteng lagi. Kayak sekarang kan kita. Tapi kalau matinya sekarang, maksud mau jadi bayi? Enggak. Alkitab katakan enggak ada tua di sana. Haleluya. Itu tubuh kemuliaan, rahasia ini besar. Makanya saudara harus benar-benar perjuangkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma, gratis. Tuhan gak minta banyak, Tuhan cuma minta satu, hidup takut akan Tuhan. Amin. Menjadi pelaku firman, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tidak akan mengalami kematian, tetapi hidup selama-lamanya. Perhatikan di sini, tidak bisa sakit. Saudara tahu? Nggak ada ceritanya nanti kalau kita sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan kita sakit. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Di sini dikatakan tidak bisa mati, tidak terbatas ruang. Makanya tadi saya bilang Yesus bisa berpindah-pindah kemana saja. Tidak terbatas waktu. Ini abadi, kekal, selama-lamanya kekal. Jadi ada dua pilihan, kekal dalam kehidupan bersama Tuhan atau kekal dalam kebinasaan dalam dosa-dosa kita. Nanti kita masuk ke sana. Saudara, sebagai ayat pendukung coba buka di Lukas pasal 24 ayat 39. Ini gambaran tubuh kemuliaan yang Yesus berikan kepada kita. Mama baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini gambaran tubuh kita yang akan diubahkan pada waktu kita mati di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Lukas 24 ayat 39. Ya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Yesus ngomong seperti itu. Terus, rabalah aku dan lihatlah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging. Karena apa saudara? Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Dan lebih ekstrim lagi, banyak penafsir mengatakan tubuh kemuliaan, karena ini kita melihatnya selalu kita itu memandangnya hanya kepada Yesus. Pada waktu Yesus menampakkan diri dan mengatakan ini kepada murid-muridnya, dia makan, saudara. Saudara pernah baca ayatnya? Dia mati di kayu salib. Pada hari yang ketika dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia mendatangi murid-muridnya. Pintu semua terkunci, dia tahu-tahu menembus pintu yang terkunci, nggak ada pintu yang terbuka, dan dia makan bersama murid-muridnya. Banyak penafsir, saya sih nggak berani ngomong itu, nggak berani spekulasi. Saya hanya menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi Yesus makan juga alkitabiah kalau saudara baca, makan bersama murid-muridnya dengan tubuh kemuliaan tadi. Nah, nanti saudara tanya sama saya, berarti di surga ada makan minum Pak? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Jangan tanya saya, tanya sama Tuhan. Tapi di sini dikatakan Tuhan Yesus makan dengan tubuh kemuliaan. Dan tadi saudara lihat, itu saudara udah lihat kan gambaran. Saudara bisa baca ayat catatan kakinya di Yohanes pasal 20 ayat 24-29 menceritakan Thomas yang nggak percaya. Di situ Yesus lebih jelas lagi menunjukkan tubuh kemuliaannya itu gambarannya seperti apa. Yang pasti saya sudah sebutkan, tidak bertambah tua, tidak bisa sakit, tidak bisa mati, tidak terbatas ruang dan waktu, hidup kekal selama-lamanya. Nah, mungkin saudara bertanya, ayatnya di mana dasarnya? Kalau kita tubuhnya nanti kalau mati itu akan diubahkan seperti Tuhan. Tadi kita udah baca di dalam Filipi. Seperti Tuhan menantikan Tuhan, tubuh kita akan diubahkan seperti Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Satu tuh di sini. Nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu. Terus lagi kita akhiri. Nah, saudara, jadi biar gak main-main lagi nih saudara. Saya bikin ini kelihatan nggak saudara? Kelihatan nggak saudara? Ini endingnya, akhir dari gambaran secara cepat tadi. Saya memberitahu saudara ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Saudara, manusia hidup cuma memilih dua pilihan saat ada di dunia. Hidup dalam terangnya Tuhan. Ini saya gambarkan ada terang, pas kebetulan gambarnya ada terangnya.
hidup dalam terangnya Tuhan, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat orang Kristen mengambil keputusan dibaptis usia 12 tahun ke atas, maka Roh Kudus turun atas hidupnya, memakai tubuh surgawi yaitu Yesus. Manusia ini yang harusnya binasa karena memakai tubuh Yesus Kristus yang sudah mati, menebus dosa, ya, dosa turunan warisan tubuh yang mati ini, maka kita akan masuk ke step yang selanjutnya menjadi tubuh rohani. Ini membangun manusia rohani atau tubuh surgawi. Setelah kita dalam perjalanan kekristenan kita di dunia hidup takut akan Tuhan, menjadi pelaku Tuhan, kita tanpa disadari pelan tapi pasti kita akan menghasilkan buah-buah roh. Makanya saudara jangan main-main dengan misi gereja kita, membangun manusia rohani. Sepertinya sepele dan sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Saudara perhatikan di sini, saat saudara memakai tubuh ini, ya, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, hidup takut akan Tuhan, pelan tapi pasti tubuh saudara menjadi tubuh rohani atau tubuh surgawi. Kan kita menjadi warga kerajaan Allah kan saudara, dan buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Saudara perhatikan di sini, kalau kita meninggal dunia atau Tuhan Yesus datang kali kedua, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan tadi, seperti Yesus saya kasih tahu. Dan berakhir di mana? Berakhir di kehidupan kekal bersama Tuhan. Gak ada batasnya. Nih, gak ada garis putus, gak ada batasnya. Kekal selama-lamanya. Jadi kalau saudara hidup di dunia ini hanya fokus membangun manusia rohani, hidup saudara benar-benar tujuannya untuk Tuhan, saudara gak akan menyesal, karena upah yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian milik saudara. Saya berdoa pagi ini semua jemaat GPD Kedung Muni Philadelphia yang on fire memilih untuk menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pergunakanlah tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan. Atau di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama apa Ibu Gembala saya lupa, tapi itu berbicara tentang tubuh kita untuk Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Saudara jadi, nah cuma punya dua pilihan, bacakan 1 dan 2. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Tuhan GPD Kedung Muni Philadelphia yang on fire, saya panggil dulu. GPD Kedung Muni on fire. GPD Kedung Muni on fire. Ya, bacakan. Terus, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh mana saudara? Tubuh saudara ini tubuh siapa punya sebenarnya awalnya? Ini warisan Adam. Ini bukan datang dari surga, ini datang dari debu dan tanah. Awal mula Tuhan ciptakan di Taman Eden, tapi karena nggak taat menjadi berdosa, tidak bisa terkoneksi kepada Allah, dibuang keluar dari Taman Eden. Terus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Melalui tubuh ini kita bisa memuliakan Tuhan. Melalui tubuh ini kita bisa membawa hidup kita kepada kekekalan. Melalui tubuh kita ini bisa membawa kita kepada kebinasaan kekal. Terus, itu adalah ibadahmu yang sejati. saudara, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibu Gembala selalu sampaikan, membangun manusia rohani tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya beribadah. Benar nggak saudara? Ya kan saudara? Itu salah satu cara membangun manusia rohani agar tubuh kita yang sebenarnya harusnya binasa ini mengenakan tubuh dari surga, yaitu Yesus. Buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Terus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tubuhmu ini engkau pakai untuk memuliakan Allah. Jangan menjadi serupa. Orang ngamuk, kita ikut ngamuk. Orang pukul kita, kita ikut pukul dia. Alkitab katakan, tampar pipi kirimu. Benar. Saudara, kalau ditampar pipi kanannya mau dikasih pikirannya. Tubuh kita loh disakiti. Alkitab katakan kita harus memberikan pipi kiri. Nggak gampang.
Secara manusia nggak gampang, tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, Tuhan pasti mampukan. Saya pertama kali di sini, saudara, secara ini kan bicara tubuh jasmani dan tubuh rohani. Bahkan sampai sekarang, saya di sini bayar harganya mahal, tapi saya anggap itu pikul salib. Ya, saya selalu sampaikan, Ibu Gembala itu termasuk beruntung lah, masuk dalam komunitas keluarga. Kalau saya kan dianggap mereka-mereka yang di lingkungan kami itu saya orang baru. Jadi saya sempat diisukan, diserang. Kalau seperti petinju itu saya dipukul kanan kiri, bonyok sana sini, sini salah, sini salah. Tapi saudara tahu, saya mengambil keputusan untuk memilih apa? Saya lebih memilih untuk berdiam diri. Saya mengangkat tangan, Tuhan berperan gantikan saya. Keluaran 14 ayat 14. Saya bukan menghakimi, saya juga tidak mensyukurkan. Orang yang memusuhi saya, nggak ada angin, nggak ada hujan, waktu kami besuk dengan tulus karena saya mengasihi dia, cuma ngomong gini, saya juga bingung, ngomong sama Bugem, saya juga bingung Bugem, saya sudah minggir tapi mobilnya nabrak saya. Saudara, ya saudara, jadi itu satu bukti pembelaan Tuhan. Saya nggak pernah membela diri, saya benar padahal sudah jelekan sana sini, saya cuma bilang udah biarin aja lama, kita berdoa saja. Saya dikatain, sakarmu ngomong lah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya belajar menyangkal tubuh yang fana ini. Saya lebih memperkuat manusia rohani saya, karena saya percaya Roh Kudus akan mampukan saya. Dan pembelaan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang takut dan mengandalkan Tuhan. Saudara tahu, saat rohani, manusia rohani kita semakin kita fokus membangunnya, maka Allah semakin nyata kuasanya bekerja dalam hidup kita. Saudara, saya heran waktu dikabarin, kecelakaan, kenapa? Oh, nggak tahu. Kami dengan Ibu Gembala tuh saja udah dijelekin, ini, kami datang aja bawain ini. Bukan kami mau nyukurin ya, kapok, syukur, enggak. Tapi kami datang dan kesaksiannya sungguh membuat kami geli. Ya itulah yang namanya pembelaan Tuhan. Saudara, terakhir saudara, perhatikan di sini saudara. Di sini dengan tubuh yang sama, kalau dengan tubuh yang sama, ini tubuh yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gambarannya seperti ini. Atau dengan tubuh yang sama, orang yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menyia-nyiakan kasih karunia. Hidup kembali dalam kedagingannya, hidup dalam lembah dosa, melupakan Yesus telah mati di kayu salib buat kita. Yang dulu tukang marah, ya tetap marah. Yang dulu tukang ngamuk, ya tetap ngamuk. Yang dulu dendam, ya nyimpen sampah, dendam terus. Yang kecewa, kepahitan disimpan terus. Ingat kembali prinsip Tuhan kita, Allah adalah terang, di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita berkata bahwa kita sudah mengenakan manusia surgawi, buah yang harus dihasilkan adalah buah-buah roh setiap hari. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, cucu kepada orang nenek, nenek kepada cucu, mertua kepada menantu, menantu kepada keluarga. Kalau ngakunya sudah benar-benar mengenakan Kristus, menanggalkan manusia lamanya yang terkontaminasi, tercemar oleh dosa ini, buahnya pasti ini. Tapi kalau kita dengan tubuh yang sama, ngomongnya sudah terima Yesus, pelayanan, ya, naik ke mimbar, tapi buah yang dihasilkan adalah buah-buah daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai yang ke-21. Ada kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Pokoknya yang nggak baik lah. Nih, saudara lihat di sini. Hasilnya adalah tubuh duniawi. Ini hasilnya cuma dua pilihan, atau kedagingan. Buah yang dihasilkan pasti juga daging. Dan saudara perhatikan di sini, apa yang akan terjadi? Tubuh kita akan kembali berdosa. Ingat prinsip Tuhan tadi, Allah itu suci, di atas tadi Allah itu suci, terang, dosa itu gelap yang menjadi pembatas, pemisah dengan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen tapi nggak berbuahkan buah-buah roh, kita memilih menjadi tubuh duniawi atau daging dan berakhir menjadi tubuh berdosa, dan endingnya adalah kebinasaan kekal. Saudara, mau setuju atau enggak, saya memiliki
satu pengertian atau pemahaman. Bapak Ibu pasti sependapat dengan saya bahwa tubuh jasmani ini, warisan Adam ini, ya, adalah kendaraan menuju kehidupan atau kebinasaan kekal. Saudara setuju dengan saya? Melalui tubuh yang sama, engkau memilih mau engkau akhiri dalam kekekalan atau kebinasaan. Saudara sudah punya gambaran kekekalan, enggak ada habisnya. Kalau saudara binasa dalam kekekalan, a'udzubillahi min dzalik, enggak mau kalau saya. Iya dong saudara. Di neraka selama-lamanya, ngeri amat. Mau saudara? Kalau saudara berada dalam kehidupan kekal bersama Tuhan, saya berdoa jemaat Tuhan semua di sini seperti itu. Selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Tapi saudara harus memilih di sini. Tubuh jasmani saudara, Roma pasal 12, pergunakanlah tubuhmu bukan untuk hal-hal yang bersifat daging, tapi hal-hal yang bersifat untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati.